teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Teman-teman, sekali lagi, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai metode kajian sosiologi komunikasi melalui dua perspektif besar, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Seperti namanya, perspektif makro ini berarti melihat komunikasi melalui sudut pandang yang lebih jauh, melalui sudut pandang yang lebih besar. Itu artinya sudut pandang yang besar ini melihat komunikasi sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi banyak orang, karena kan makro itu besar, sesuatu yang luas sekali, sesuatu yang dilihat dari atas. Sementara perspektif yang kedua adalah perspektif mikro, yang mana perspektif mikro ini adalah perspektif yang melihat komunikasi dari dekat, melihat komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain, melihat komunikasi secara dekat, atau melihat komunikasi dari sudut pandang yang jauh lebih dekat. Nah, itulah dua hal yang akan saya sampaikan kali ini. Nah, teman-teman semua, sebetulnya materi kali itu tidak mungkin dapat saya sampaikan secara lebih mendalam mengingat waktu yang terbatas, tapi semampu saya akan menyampaikan secara sederhana dan secara singkat mengenai dua perspektif tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perspektif makro, perspektif yang besar tadi, perspektif yang dilihat dari sudut pandang yang lebih jauh, yang lebih atas, melihat komunikasi dari sudut pandang yang lebih jauh, di mana komunikasi itu dapat mempengaruhi banyak orang. Nah, teman-teman, perspektif makro ini juga dibagi lagi menjadi beberapa teori. Ada banyak sekali, tapi hanya ada beberapa teori yang patut teman-teman ketahui bersama. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Seperti namanya, teori struktural fungsional ini menginginkan komunikasi dapat menjadi keseimbangan bagi masyarakat. Contohnya, berita dalam hal ini dapat mempengaruhi banyak orang kan. Nah, berita tersebut membantu masyarakat untuk tetap terinformasi. Pengetahuan masyarakat tentang informasi tersebut akan menjaga keseimbangan yang ada. Yang kedua, teman-teman, ada teori struktural konflik. Teori struktural konflik ini komunikasi dilihat sebagai sesuatu yang dapat menciptakan propaganda, atau contohnya salah satu media dapat memihak kelompok tertentu. Nah, kita bisa melihatnya hal tersebut dalam teori struktural konflik. Yang ketiga ada teori sistem sosial. Teori sistem sosial ini melihat komunikasi menjadi jembatan penghubung antar kelompok. Dalam hal ini seperti komunikasi dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dengan media, maupun dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat, teman-teman, ada teori agenda setting, di mana teori agenda setting seperti namanya, komunikasi itu dipakai untuk menyeting sesuatu, untuk menyeting agenda-agenda yang penting saja. Contohnya seperti ya, komunikasi dipilih gitu, dipilah dan dipilih mana nih komunikasi yang dapat menguntungkan, mana nih komunikasi yang tidak menguntungkan, maka dihilangkan gitu, dihapus. Nah, itu teori agenda setting. Sementara teman-teman, kalau perspektifnya mikro, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah perspektif yang melihat komunikasi dari sudut pandang yang lebih dekat atau dari hubungan antar orang. Di sini juga ada beberapa teorinya. Yang pertama ada teori pilihan rasional, di mana seperti namanya, komunikasi dipilah dan dipilih melalui untung dan rugi. Kalau komunikasi tersebut yang kita sampaikan akan merugikan diri kita sendiri, maka ya kita tidak menyampaikan komunikasi tersebut. Yang kedua, teman-teman, ada teori pertukaran perilaku, di mana teori pertukaran perilaku ini seperti reward dan punishment. Kita akan mengulang perilaku tertentu yang memang perilaku tersebut dapat dihargai oleh masyarakat. Yang selanjutnya, teman-teman, ada teori pertukaran sosial. Berbeda dengan teori pertukaran perilaku, di sini lebih besar lagi. Kita hanya akan menjalin sebuah hubungan apabila dapat menguntungkan kita, gitu ya. Contohnya, kita hanya akan membangun sebuah hubungan sosial kalau ya hubungan tersebut dapat menguntungkan kita. Yang keempat, ada teori dramaturgi. Seperti namanya, ada kata drama. Jadi, teori dramaturgi ini memang adalah panggung sandiwara. Nah, seperti kita akan berkomunikasi dengan seseorang, tapi komunikasi yang kita lakukan itu berbeda di depan dan di belakang, seperti drama.
Yang kelima ada teori uses and gratification, di mana pada teori ini kita hanya akan menonton sesuatu apabila sesuai dengan kebutuhan kita. Orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti kebutuhan hiburan misalnya. Dan yang terakhir ada teori interaksi simbolik, seperti namanya ada interaksi dan simbol. Jadi di dalam kehidupan berkomunikasi kita juga bisa melihat tuh interaksi dan simbol-simbol yang dilekatkan pada seseorang. Kalau contohnya ketika mata kita mendelik saat teman kita lewat, berarti kan itu menunjukkan bahwa simbol sinisme gitu ya. Ada simbol yang tidak senang ketika seseorang lewat gitu. Itu juga bisa dilihat menggunakan teori interaksi simbolik. Gitu aja teman-teman, gak banyak yang saya sampaikan karena memang ya teman-teman harus banyak membaca buku, banyak membaca sumber rujukan dimanapun, dari manapun itu, untuk memenuhi pengetahuan teman-teman semua, sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak seberapa dan apa yang teman-teman baca itu tentu dapat melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Gitu aja teman-teman untuk kali ini pemaparan materinya. Seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan teman-teman untuk memenuhi kolom diskusi karena hal tersebut sangat bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman juga bisa saling menanggapi diskusi satu sama lain, dan saya juga akan menanggapi diskusi-diskusi yang diperlukan. Gitu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.